pembacaan Lukas kita. Saya berharap signal internet sepanjang Patibulung ini aman, karena biasanya jam segini saya suka mental-mental dalam hari-hari belakangan kemarin. Ntar kalau mental tolong bersabar berproses bersama dengan saya ya. Oke, saya share screen. Ya, bicara tentang kita pada saat ini sampai ke pasal 3 ayat 23 sampai dengan 38 kita akan baca. Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezon, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nabor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, dan anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamed, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Eros, anak Set, anak Adam, anak Allah. Cukup banyak ya. Kita mengenal silsilah Yesus begitu ya. Nanti kita lihat ya. Tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan. Semoga menolong kita untuk memahami silsilah Yesus menurut versi Lukas begitu ya. Nah, ada beberapa hal di ayat pertama yang menjadi keterangan yang mungkin juga perlu kita pahami selain rentetan silsilahnya yang dimulai dari ayat yang ke-24 begitu ya. Di ayat yang ke-23 dikatakan di sana Yesus memulai pekerjaannya. Kata pekerjaan ini bisa dibandingkan dengan kata sebenarnya mau dituliskan Yesus mulai mengajar. Misalnya kayak Lukas 4 ayat 21 atau ingin mengatakan Yesus mau memulai pelayanannya. Ya, jadi kalau dibilang pekerjaannya di dalam pengertian seperti itu, bahwa kita tahu itu adalah waktu di mana Yesus mau memulai misinya, mengerjakan misi Allah atas dirinya untuk menyatakan karya keselamatan Allah dalam dirinya. Lalu dikatakan di sana ia berumur kira-kira 30 tahun, tentu kira-kira begitu ya. Karena sekali lagi ini bukan autobiografi Alkitab begitu ya, segala sesuatu dituliskan setelah semua proses itu terjadi begitu ya. Jadi dikatakan usia 30 tahun. William Barclay memberi makna tentang usia 30 tahun Yesus
Mengapa 30 tahun Yesus memulai pelayanannya? Mengapa 30 mengapa tidak dari awal begitu ya, atau dari usia lebih dini dari itu. Bagi William Barclay dia mengatakan usia 30 itu adalah masa di mana ketika usia di bawah 30 Yesus menggunakan waktunya untuk melakukan tanggung jawab dan tugasnya di tengah keluarga ya. Jadi ini peran Yesus sebagai keluarga, sebagai anak di dalam keluarga begitu, untuk menunjukkan bahwa dia juga berada di tengah tanggung jawab keluarga ini. Sehingga kemudian yang kedua menjadi sesuatu yang menunjukkan apa yang dia ajarkan ya. Jadi ketika dia juga melakukan tugasnya di tengah keluarga, ya, ini pada saat kemudian dia memulai pelayanannya di usia 30, di usia di bawah 30 sebelum dia memulai, ini menjadi suatu bukti ataupun wujud dari apa yang dia ajarkan. Jadi itu bagi Barclay mengatakan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Yesus mengerjakan apa yang diajarkan ya. Jadi kalau misalnya Yesus berkata bagaimana orang diajar mengenai keluarga, bahkan ketika Yesus memanggil muridnya untuk meninggalkan keluarga, itu adalah pergulatan Yesus sendiri gitu ya. Orang tidak bisa mengatakan kamu enak bisa berpikir begitu, tetapi sebenarnya Yesus sudah ada di dalam posisi itu ketika dia juga boleh berada di tengah kehidupan keluarganya, dan ia menunjukkan bahwa apa yang dia ajarkan adalah sesuatu yang dia hidupi di dalam keseharian begitu ya, termasuk ketika dia berada di tengah keluarga. Lalu di usia 30 itu juga menunjukkan bahwa Yesus mendalami kehidupan manusia dengan pergulatannya. Artinya Yesus juga mencari nafkah bagi keluarga begitu. Di usia itu Yesus juga berjuang sebagai anak tukang kayu. Dia juga boleh melihat bagaimana bisnis itu berjalan begitu ya, bagaimana kemudian dia juga menghadapi berbagai macam pengalaman lewat upayanya mencari nafkah, sehingga kalaupun dia mengajarkan mengenai cara bekerja yang jujur, dia menyoroti tentang banyak perumpamaan tentang dunia pekerjaan, karena Yesus juga selain soal pengamatannya, tentu karena tidak semua pekerjaan digeluti Yesus, tentu berkaitan dengan apa yang digeluti juga oleh keluarganya, dalam hal ini Yusuf ayahnya. Tetapi Yesus bisa melihat bagaimana orang berjuang di dalam pergulatannya, dalam mencari nafkah begitu, dan Yesus merasakannya. Yesus mengalaminya. Jadi usia di bawah 30 sebelum kemudian Yesus memulai pelayanannya ini, Yesus menghidupi, memiliki pengalaman-pengalaman seperti orang kebanyakan, begitu ya, seperti bagaimana ia juga boleh melihat pengajarannya bukan soal kata, tetapi juga soal pembuktian, soal karya yang dia sendiri perjuangkan di dalam kehidupannya di tengah keluarga. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan ketika akan memulai rentetan silsilah di sana kan, di sana ditulis ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan orang ya, ada tulisan kata menurut anggapan orang, artinya apa? Sejauh yang diketahui oleh orang ya. Jadi merujuk bahwa pada anggapan Yesus adalah Yusuf adalah ayah Yesus. Jadi menurut anggapan orang, karena ini berkaitan dengan cara Yesus yang lahir begitu ya. Cara keajaiban Yesus yang lahir, walaupun dia lahir dari Roh Kudus, tetapi dalam hukum di mana terikat pernikahan bersama dengan Maria, maka Yusuf adalah ayah dari Yesus ya. Jadi ingin menunjukkan hal itu. Jadi kalimat yang mengatakan menurut anggapan orang ingin mengatakan bahwa melalui silsilah ini mau dikatakan bahwa Yusuf adalah bapaknya Yesus ya. Yang bahwa bapaknya adalah Yusuf, mau dikatakan demikian.
Kemudian ada hal yang menarik sebenarnya di sini, walaupun ini menjadi sebuah proses atau sebuah cara kita memahami yang sebenarnya juga belum masih menjadi sebuah keterbukaan untuk diteliti lebih jauh begitu ya, dari beberapa buku yang saya baca. Memang seperti bagian akhir tidak ada kepastian begitu ya, tidak ada kepastian sebenarnya bagaimana memberi penjelasan mengenai dua silsilah. Jadi ada dua silsilah, yaitu yang ada di Matius yang pasti Bapak Ibu pernah baca begitu ya, dan juga ada di Lukas. Nah, dua silsilah ini adalah dua versi yang berbeda ya. Jadi dia bukan pengulangan yang ada di Matius diulang di Lukas begitu, tapi dua versi berbeda. Hanya lupa saya ada 3 nama yang tersebut di dua versi. Selebihnya nama yang ada tersebut di dalam dua versi menurut Lukas dan Matius adalah nama yang sama sekali berbeda. Jadi tidak perlu dicocok-cocokkan antara silsilah di dalam Matius dan silsilah di dalam Lukas. Satu hal yang menjadi polemik atau menjadi penelitian lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan yang disebut di dalam ayat yang di bagian ayat yang ke-23 untuk memulai silsilah itu. Karena di situ disebutkan Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli. Kata anak Eli ini menjadi persoalan sebab di Matius disebutkan anak Yakub. Jadi kalau Matius menyebutkan Yesus anak Yakub, di Lukas Yesus disebut sebagai anak Eli dari Yusuf begitu ya. Lalu ada dua dugaan kenapa ada dua nama yang berbeda, Yakub dan Eli begitu ya. Ada dua dugaan. Dugaan yang pertama dia adalah Maria menikah 2 kali. Ya, ini tentu sesuatu karena Yusuf meninggal dalam usia yang muda. Nah, dalam peraturan kita tahu, dalam peraturan pernikahan orang Lewi di dalam Ulangan 25 ayat 5, saudara laki-laki harus menikahi janda saudaranya yang tidak mempunyai anak begitu untuk memberikan keturunan begitu. Jadi kemungkinan kenapa nama Eli itu keluar ada dari dimungkinkan atau diduga begitu ya, bahwa itu yang terjadi. Tetapi juga ada pula dugaan bahwa yang Yakub dan Eli, dari segi Yakub dan Elinya memiliki ibu yang sama tetapi berbeda ayah, sehingga Matius menuliskan bahwa Yusuf keturunan Daud dari Salomo, yaitu dari Yakub, sementara Lukas menuliskan Yusuf keturunan Daud dari Nathan, yaitu dari Eli. Jadi menyoroti dua sisi keturunan yang berbeda. Tetapi tetap tidak ada kepastian dari keduanya. Ini upaya untuk mengerti mengapa Matius disebut Yakub, sementara Lukas disebut Eli. Jadi menjadi sebuah pemahaman yang terbuka untuk melihat dua penyebutan nama dari silsilah Yesus yang berbeda di versi Matius dan di versi Lukas. Nah, kemudian kita bisa lihat apa bedanya versi Matius dan versi Lukas ya, di dalam silsilah ini. Matius ingin menjelaskan bahwa Yesus itu keturunan raja ya, sementara Lukas ingin menarik bahwa garis keturunan imam di dalam silsilah Yesus. Nah, di dalam Matius daftar silsilah itu berhenti pada Abraham. Sebab memang Matius memiliki konsentrasi untuk menunjukkan kepada para pembacanya yang notabene adalah ditujukan kepada orang Yahudi untuk menegaskan bahwa Yesus adalah orang Yahudi begitu ya. Jadi bagi Matius ingin ditegaskan bahwa Yesus adalah milik orang Yahudi, keyahudiannya tidak perlu dipertanyakan, bahwa dia adalah benar-benar memiliki garis keturunan dari Abraham, sebab itulah yang akan menjadi sebuah
validitas untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, karena Mesias lahir dari keturunan Abraham, begitu ya, Abraham. Sementara dari sisi Lukas dipahami bahwa mengapa jadi berbeda tadi Yakub lalu Eli, karena mau dilihat dari segi keturunan imamnya. Silsilah tapi tidak berhenti di Abraham bagi Lukas. Lukas melanjutkannya sampai Adam. Karena apa Lukas melanjutkannya bagi Adam? Ini soal konsep pemahaman yang ingin disampaikan Lukas lewat penulisan silsilah ini. Sebab bagi Lukas, Yesus itu milik semua umat manusia, karena Adam adalah kita pahami, kita yakini sebagai awal mulanya manusia, dan dari sana manusia berkembang biak memenuhi bumi, begitu ya. Jadi Lukas justru ingin menegaskan bahwa Yesus adalah manusia, ya. Jadi ya Lukas ingin menekankan kesejatian kemanusiaan Yesus, bahwa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukannya sebagai manusia. Jadi Lukas ingin menegaskan bahwa orang tidak perlu meragukan kemanusiaan Yesus sekalipun dia adalah anak Allah, ya. Jadi Lukas memberi sisi yang berbeda tentang bagaimana memahami, menerima, dan melihat identitas Yesus dari kemanusiaannya. Nah, itu sebabnya kemudian Lukas mengakhiri silsilahnya sampai kepada Adam dan tidak berhenti kepada Abraham. Walaupun kedua-duanya menegaskan hal yang sama. Menegaskan hal yang sama adalah Yesus keturunan Abraham dan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Keduanya sama begitu, walaupun menyorot dari dua silsilah yang berbeda. Tetapi cara mereka menyorot dari dua silsilah yang berbeda sebenarnya berkaitan dengan refleksi yang mau mereka sampaikan, baik dari segi Matius maupun dari segi Lukas yang memiliki konsentrasi atau penekanan yang berbeda ketika menuliskan Injil ini, begitu ya. Itu sebabnya berbeda ya. Kenapa, Pak? Tujuan penulisan yang tujuan penulisannya yang berbeda, sehingga cara mengelola termasuk silsilah ini dipahami dalam kerangka tujuan mengapa kitab ini atau Injil ini dituliskan, itu berpengaruh besar, begitu ya. Nah, kalau kita lihat, saya tidak akan mengurai 77 nama sebab memang ya, pertama saya kesulitan. Tidak semua 77 nama itu punya sumber yang cukup, begitu ya, untuk dipreteli satu-satu atau dilihat satu-satu, begitu ya. Tapi ini memang cukup banyak 77 nama karena berkaitan dengan yang tadi di Lukas, ingin memperlihatkan bahwa Yesus itu milik semua umat manusia, sehingga dia melibatkan sekali banyak nama di dalam silsilah keturunan Yesus dalam versi Lukas ini. Dimulai dari anak Eli sampai kemudian anak Adam, diakhiri dengan anak Allah, begitu ya. Tapi di bawah itu ada berbagai macam nama yang bisa kita lihat. Nah, yang ingin menegaskan satu ya sama seperti Matius, begitu ya, bahwa yang mau ditegaskan Lukas yaitu jangan pernah meragukan bahwa Yesus itu keturunan Daud, begitu ya. Seperti yang dijanjikan bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir seorang Mesias, begitu. Lalu dia itu keturunan Yahudi, ini pun tidak perlu diragukan, begitu, walaupun ada dua sisi kacamata silsilah yang berbeda. Tetapi dari keturunan Yahudi itu sekaligus dia Lukas menunjukkan ada umat manusia, artinya apa ya, keturunan Daud tentu manusia, tetapi ingin mengatakan ordinary people lah, ya boleh dibilang begitu ya. Begitu banyak orang yang terkait dalam garis silsilah Yesus yang ingin mewakili bahwa Yesus itu mewakili umat manusia dari Abraham sampai Adam. Nah, ini beberapa sumber nama, saya sudah lihat satu persatu, begitu, agak banyak sekali nama di sini. Kita tahu ya, ini kitab-kitab yang banyak menuliskan beberapa
keterangan nama-nama begitu ya. Beberapa sumber nama yang dituliskan di dalam silsilah Lukas yang bisa kita lihat di beberapa kitab-kitab yang lain seperti Kejadian, Rut, 1 Tawarik dan 1 Tawarik 1 dan 1 Tawarik 2 begitu ya. Ini walaupun tidak semua, ada beberapa nama yang tidak bisa dirujuk. Sebenarnya ada 2 nama yang menjadi sulit untuk dirujuk, ada di kitab mana, yaitu Admin dan Arni begitu ya. Itu 2 nama yang kesulitan sebenarnya ini berasal dari rujukan bacaan begitu ya, tentunya ya, rujukan bacaannya kepada yang mana begitu. Lalu ada beberapa penyebutan nama yang berbeda begitu. Apakah itu karena salah perbedaan penerjemahan atau apapun, itu bisa menjadi penyebabnya begitu. Tetapi ya seperti saya katakan, saya tidak akan merentetkan 77 nama ini di dalam untuk mendetailkan siapa mereka, karena saya sendiri memiliki kesulitan untuk mendetailkan 77 nama ini. Tetapi yang mau disampaikan adalah di dalam silsilah menurut versi Lukas seperti ini begitu. Nah, kemudian mau dikatakan di sini adalah Yesus anak Yusuf dan Maria. Artinya lewat silsilah ini sekali lagi dikatakan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah akan Mesias yang merujuk kepada keturunan Daud begitu. Dan ia sungguh manusia, walaupun Lukas menekankan kemurnian atau bahwa Yesus adalah sungguh manusia, tetapi bahwa kelahirannya dari Roh Kudus itu tidak terabaikan begitu ya, tidak diabaikan, sehingga tidak juga memberi kesan lewat silsilah ini bahwa Yesus manusia saja begitu ya, karena memang ada kelahiran dari proses yang ajaib dalam kelahiran Yesus, yaitu dari Roh Kudus ya. Itu tetap ada, tetapi juga tetap ditekankan kemanusiaan Yesus. Itulah yang juga boleh menjadi pernyataan iman kita sampai sekarang, bahwa Yesus adalah sesungguhnya manusia dan juga sesungguhnya Allah begitu ya. 2 identitas ini melekat kepada dalam diri Yesus, dan itu nyata di dalam sejak awal hadirnya Yesus di dalam dunia, bahwa ia sungguh manusia, dan kemanusiaan ini dengan jelas mau dipaparkan oleh Lukas dengan segala hal yang dialami Yesus memasuki pergulatan manusia. Tetapi di saat yang sama Lukas juga ingin menunjukkan bahwa dia adalah sungguh Allah, bukan hanya dari proses kelahirannya yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, tetapi juga lewat karya-karya yang dilakukan Yesus di sepanjang pelayanannya. Jadi 2 identitas ini dipertegas begitu ya di dalam Injil Lukas. Nah, apa yang bisa kita lihat dari silsilah ini? Asal usul yang dipaparkan Lukas yang notabene berbeda dengan Matius, menegaskan kepada kita Yesus sungguh menyelami kehidupan manusia, dan kemanusiaannya tidak perlu diragukan walaupun proses kehadirannya adalah keajaiban Allah. Ini yang sudah saya katakan tadi begitu. Yang kedua, lahir dari keturunan orang kebanyakan, meskipun kemurnian keturunan Daud begitu. Daud, Abraham, orang Yahudi tetap digaris bawahi begitu ya. Jadi bahwa dia keturunan Daud seperti yang dijanjikan Allah, iya, itu ditunjukkan, itu dibuktikan begitu ya. Baik dari garis keturunan, ada juga yang mengatakan bahwa Matius bahwa yang dikatakan Matius dan Lukas itu ingin menunjukkan ini silsilah dari Maria dan silsilah dari Yusuf dari Yusuf begitu. Tetapi dua-dua ingin menegaskan bahwa ini keturunan Daud gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa Maria dan Daud juga Maria dan Yusuf adalah keturunan Daud. Nah, tetapi Lukas ingin menambahkan bahwa ia ingin menegaskan cara Allah yang memakai manusia di dalam rencana agungnya. Itu sebabnya menjadi catatan ada 77 nama ya di dalam urutan silsilah yang kita baca tadi begitu.
Silsilah bagi ini yang menarik buat saya ketika saya mencoba memaknai silsilah Yesus ini. Silsilah biasanya buat kita bagi manusia untuk menegaskan bahwa saya itu berbeda dengan yang lain, begitu ya. Makanya ada apa namanya, ada pemahaman tentang bibit bobot bebek, bukan, dalam tradisi Jawa misalnya seperti itu. Karena apa? Ketika orang mengatakan, aku nih silsilah dari masih punya darah keturunan ningrat, begitu. Ketika orang menunjukkan silsilah keningratannya, darah birunya, sebenarnya ia ingin menunjukkan keberbedaannya dengan yang lain, begitu ya. Tetapi apakah kenapa? Tarombo. Tarombo misalnya, begitu ya. Kalau Tarombo itu biasanya urutan, begitu ya. Dia ada di urutan keberapa, begitu, ingin menunjukkan dia lebih tinggi atau lebih tua dari yang lain. Jadi silsilah manusia seperti ingin diurutkan nenek moyangnya untuk menunjukkan pembedaannya dengan yang lain. Tetapi ketika Lukas menuliskan silsilah Yesus, justru ingin ditampakkan yang berbeda. Memang bahwa dia ini adalah cara penulis Injil untuk menegaskan, untuk memberikan kepastian, tidak meragukan Yesus adalah nubuatan dari penggenapan nubuatan Mesias. Satu itu adalah tujuan utama mengapa silsilah itu dituliskan, ya, supaya orang tidak lagi menanti-nanti Mesias yang sudah dijanjikan itu, sebab ditampilkan, dibuktikan begitu bahwa Yesus ini turunan Daud seperti apa yang sudah dijanjikan oleh perjanjian lama tentang kehadiran seorang Mesias. Tetapi di sisi lain justru kita lihat bagaimana silsilah Yesus ingin menegaskan cara Allah yang bekerja dalam segala kondisi manusia. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat bagaimana silsilah di Matius misalnya. Orang-orang yang dengan segala kerapuhannya, cerita-cerita yang ada di dalam kisah hidupnya, kalau bisa dilihat, bisa ditelusuri, lebih bisa ditelusuri yang Matius, begitu ya. Kita bisa lihat bagaimana Allah bekerja dalam setiap kondisi manusia. Begitu juga di dalam Lukas ini, ya, begitu banyak nama ingin menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Jadi tak persoalan kita siapa, sebenarnya ingin ditegaskan, tak persoalan kita siapa, lahir dari turunan siapa, dan apakah nenek moyang kita berada di dalam sejarah yang gilang gemilang, atau mungkin ada 1, 2, atau 5, 10 dari garis silsilah kita punya catatan kelam dalam perjalanan hidupnya. Justru silsilah ini ingin mengatakan nggak apa-apa kita lahir dari turunan siapapun, karena Allah bisa bekerja melewati setiap pengalaman hidup manusia. Artinya selalu ada ruang bagi setiap orang untuk memaknai hidupnya. Jadi nggak persoalan bahwa kalau dia keturunannya jelek, ya sampai matilah dia jelek, gitu ya. Nggak ada itu. Tetapi Yesus selalu memberi ruang dalam setiap lewat silsilah ini, bahwa tiap orang punya kesempatan untuk memaknai hidupnya di dalam Tuhan. Artinya Allah memberi ruang supaya orang juga boleh merespon pekerjaan Allah. Allah tidak mempertimbangkan, karena dia bukan keturunan orang baik-baik maka saya tidak pakai dia, tidak, gitu ya. Tetapi Allah mau pakai siapa saja dengan segala kondisi dan pergulatan manusia untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Silsilah ini ingin meyakinkan identitas Yesus agar para pendengarnya dapat dapat diyakini misi Allah dalam diri Yesus dan memilih untuk mempercayai. Ini suatu hal yang menjadi sebuah pergulatan panjang, bukan buat orang Yahudi atau orang di zaman Yesus untuk menerima Yesus, begitu ya. Karena pula yang dipertanyakan siapakah dia, kemudian nama Yesus selalu dikaitkan ke tukang kayu itu. Oke.
Sini sudah mulai geluduk, internet sudah mulai. Itu yang selalu disampaikan begitu ya, disampaikan oleh banyak orang ketika orang mempertanyakan siapa dia, karena Yesus selalu dipertanyakan siapa dia ketika dia melakukan karya misi Allah di dalam kehidupannya. Dan identitas itu yang ketika dipertanyakan justru yang pada akhirnya membuat Yesus harus berhadapan dengan tuduhan bahwa dia menghujat Allah karena dia mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah yang menggenapi janji Allah dalam memberikan Mesias, penyelamat dalam kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya identitas silsilah ini menjadi penting untuk ditunjukkan dan dituliskan agar kemudian keraguan orang di masa Yesus menjadi keraguan orang di masa-masa berikutnya. Sebab orang kemudian lewat tulisan ini ingin ditegaskan agar setiap orang tidak lagi meragukan identitas Yesus yang adalah Mesias, identitas Yesus yang adalah anak Allah lewat peristiwa yang lewat peristiwa yang luar biasa. Di satu sisi lewat peristiwa ilahi, lewat proses kelahirannya, di sisi lain lewat proses kemanusiaan, bahwa Yesus yang menjadi manusia di tengah dunia ini. Itu yang bisa saya maknai mengenai silsilah Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini dalam perikop Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 38 tentang silsilah Yesus. Saya kembalikan buat ke Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau nambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Bu Vera. Sebuah penjelasan yang gamblang dan memberikan apa tadi ya, satu titik perhatian baru yang selama ini tidak kita perhatikan. Banyak dari kita tahu bahwa di antara Matius dan Lukas, silsilah Yesus menjadi berbeda setelah Daud. Bahwa meskipun dia anak Daud dengan Betseba, tapi Matius mengatakan dia dari Salomo, sementara Lukas mengatakan dari anak yang lain, Nathan itu kan. Baru kemudian digaris Yusuf anak Eli atau Yusuf anak Yakub itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, demikian yang disampaikan, yang dipaparkan. Barangkali masih ada yang ingin mencoba untuk menggali kejelasannya lebih dalam lagi, diberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Silakan. Oh, ini di chat ada pertanyaan, Bu Vera, dari Bang Maruli. Apakah, mana dia tadi? Oh, sebelumnya sudah ada. Video saya nggak stabil, Pak. Ya wis, nggak apa-apa. Dari Coki, mengenai silsilah Yesus, baik menurut Matius ataupun Lukas, menegaskan atau menyatakan bahwa Yesus memang fakta lahir secara manusia, begitu ya. Dalam keterangan Yesus lahir tujuannya untuk menyelamatkan manusia, setuju. Tapi bila dipahami bahwa Adam manusia pertama telah berdosa dan sejak itu semua manusia berdosa, apabila demikian, mungkinkah Yesus juga mewarisi dosa moyangnya? Walaupun kita tahu bahwa Yesus semasa tumbuh kembangnya lahir. Ini nggak ada titik komanya, nggak apa-apa. Dipahami ya, Domina ya? Iya. Karena dunia karena ini merujuk kepada Adam ya. Ya, buah tidak jatuh dari pohonnya. Ini pertanyaan ulangan seperti waktu itu kayaknya. Domina silakan. Ya, satu hal yang ditegaskan di dalam Alkitab begitu ya. Pertama, bahwa Yesus adalah manusia sejati. Karena itu penting karena inkarnasi itu adalah konsep inkarnasi yang perlu yang dipahami kita, bagaimana Allah mengambil rupa seorang manusia untuk mengerjakan misi Allah. Sehingga
sehingga itu perlu dipertegaskan, begitu. Itu perlu dipertegas bagaimana Yesus itu adalah manusia, dan upaya-upaya membuat silsilah ini adalah cara bagaimana orang mempertegas bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Keturunan Daud ini buat orang Yahudi penting karena apa? Karena nubuatan tentang kehadiran Mesias itu dengan jelas dari keturunan Daud akan lahir Mesias, begitu ya. Jadi ini penting, itu sebabnya silsilah itu dituliskan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Lukas merujuknya kepada Adam, yang notabene ya, Adam adalah manusia biasa, begitu ya, yang jatuh ke dalam dosa. Apakah kemudian ada dosa warisan juga yang kemudian turun atas Yesus? Ada dua hal. Pertama, bahwa ya Yesus dalam secara silsilah melewati garis ibu dan garis bapak, begitu, dari garis keturunan ibu dan bapak dia adalah keturunan Daud. Ingin ditegaskan itu sehingga tidak perlu diragukan dia penggenapan dari janji Allah. Tetapi yang kedua, bahwa proses kelahiran Yesus itu berbeda. Itu sebabnya dua itu tetap terus dijaga ya, bahwa dia adalah keturunan Daud, tetapi proses kelahiran dia dalam rahim Maria adalah pekerjaan Roh Allah. Nah itu ketika dia adalah pekerjaan Roh Allah yang dianugerahkan dalam peristiwa keajaiban, itu kemudian ditegaskan pula di dalam Alkitab bahwa Yesus serupa dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Karena orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Itu prinsipnya. Itu kenapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, dan kemanusiaan Allah kita terima sekaligus keilahian Allah kita terima. Keilahian Allah itulah yang kemudian kita tidak bisa air dan minyak memisahkan dua identitas ini dalam diri Yesus, begitu ya, manusia dan ilahi. Nah, tetapi mengenai dosa, dalam keilahian Allah, Yesus dalam keilahian dan kemanusiaannya Yesus tidak berdosa. Sehingga sekalipun dia dalam silsilah itu ditunjukkan dia adalah keturunan Daud keturunan Adam dalam versi Lukas, tetapi ditegaskan dalam hal soal keberdosaan Yesus tidak berdosa. Itu sebabnya dialah satu-satunya Mesias yang dapat menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Terima kasih, Pendeta Vera. Pertanyaannya Bang Maru ini nyambung. Apakah saat itu silsilah keluarga dianggap penting dan diekspos sebagai satu kebanggaan atau simbol status? Jika iya, apakah para imam tidak mengetahui asal-usul Yesus itu? Ya, silsilah Yesus dianggap penting gini, bahwa pada zaman Yesus itu kan ketika Yesus lahir, Yesus tidak langsung dengan telanjang ini dia dari keturunan itu kan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bikin silsilah 5 keturunan ke atas, Bapak Ibu perlu kerja keras mencari semua itu, gitu ya. Jadi silsilah Yesus ini itu setelah pasca Yesus, begitu. Jadi karena Injil tertulis itu jauh setelah masa kehidupan Yesus, ya. Jadi naskah ini tidak ada pada saat Yesus hidup, gitu ya. Tetapi apa yang ditulis di Injil adalah menuliskan kembali dari kisah yang karena Alkitab itu melewati 2 tradisi, dari tradisi lisan masuk ke tradisi tulisan, begitu ya. Jadi tradisi tulisan ini menuliskan apa yang menjadi tradisi lisan, begitu. Itu sebabnya mengapa silsilah itu menjadi penting. Itu yang tadi, bukan ingin menunjukkan perbedaan status. Ya, itu yang kita lakukan sebenarnya ketika kita membuat sebuah silsilah. Sekalipun ada juga orang bikin silsilah itu karena ingin tahu nenek moyangnya, begitu ya. Tetapi banyak orang memakai silsilah untuk menunjukkan perbedaan status. Bukan itu maksudnya, tetapi ingin menegaskan siapa Yesus, bahwa dia adalah keturunan Daud, dia adalah Mesias. Jadi
supaya orang tidak meragukan identitasnya Yesus sebagai keturunan Daud, penggenapan kemesiasan yang dinyatakan Allah sejak Perjanjian Lama, bahwa Allah akan memberikan Mesias untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Itu sebabnya silsilah itu menjadi penting. Apakah di zaman imam-imam tidak ada silsilah? Ya, itu saya katakan bahwa silsilah yang kita dapati sekarang adalah proses panjang dari sejarah, begitu ya. Nah, walaupun kemudian sebenarnya sepanjang hidup Yesus mencoba di dalam proses pengajarannya menegaskan siapa dia, begitu ya. Siapa yang menerima aku, dia menerima Bapa, begitu ya. Bahwa apa yang kulakukan berasal dari kuasa Allah. Dia dituduh kuasa yang dia kerjakan, kuasa dari Beelzebul. Dia katakan tidak ada kerajaan yang bisa terpecah-pecah kalau saya ini adalah utusan setan, begitu ya. Dan itu cara Yesus memperkenalkan diri di zamannya, di masanya, pada saat Yesus hidup, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Kalau Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, itu artinya sama dengan Yesus ingin menegaskan bahwa segala sesuatu yang dinubuatkan sejak Perjanjian Lama, yang notabene adalah dinubuatkan dari keturunan Daud akan lahir Mesias, itu digenapi dalam diri dia. Yesus ingin mengatakan demikian, walaupun tidak seterang begitu ya. Yesus menjelaskannya dengan cara yang berbeda, begitu. Itu sebabnya menjadi sebuah pergulatan bagi para imam di zaman Yesus untuk menerima, sungguhkah Yesus ini Mesias, Mesias anak Allah yang dijanjikan Allah, begitu ya. Karena orang selalu merujuk, bukankah dia anak Yusuf, tukang kayu itu. Jadi yang disoroti hanya keluarga ayah dan ibunya, begitu ya. Kemudian Pak Ferry tadi jawabannya udah ya. Apakah ada pertanyaan baru dari Arthur? Silakan. Yang merupakan keturunan langsung dari Daud itu sebetulnya Yusuf atau Maria ya. Kalau berdasarkan Nat, sepertinya Yusuf yang merupakan keturunan Daud. Karena dia yang bertanggung jawab untuk kembali ke Bethlehem untuk sensus. Tapi dalam kelahiran Yesus, sebetulnya secara manusia, Yesus dilahirkan dari Maria yang bukan keturunan Daud. Bagaimana? Nah, dua-duanya keturunan Daud, Arthur. Jadi kalau ingin ditegaskan baik dari sisi Maria maupun dari sisi Yusuf itu keturunan Daud. Keturunan Daud itu perlu dipahami, dia bukan garis satu keturunan gitu ya. Dia menjadi sebuah keturunan yang banyak berlimpah yang bisa kita lihat. Itu sebabnya salah satu tafsiran mengatakan, saya agak lupa ini sebentar. Salah satu tafsiran mengatakan bahwa versi itu ingin menyoroti versi Matius ingin menyoroti silsilah Yesus dari Yusuf. Sementara silsilah Lukas ingin menyoroti dari Maria. Nah, kalau orang ini cara orang menafsir dua silsilah yang berbeda, begitu ya, yang ada di Matius dan di Lukas, tapi dua-duanya sama, bahwa ketika Matius ingin menegaskan silsilah dari sisi Yusuf, kemudian bahwa dikatakan bahwa Yusuf keturunan Daud. Nah, ketika kemudian orang menggariskannya dari silsi Maria, itu juga dikatakan Maria keturunan Daud. Jadi ada cara tafsir yang mengatakan bahwa kenapa ada dua versi silsilah, baik dari segi Matius maupun dari segi Lukas, tetapi dua-duanya merujuk kepada hal yang sama kalau itu yang dipertanyakan apakah keturunan Daud, begitu ya. Itu sebabnya pertanyaan mengenai Yesus itu mau dilihat dari mana? Marianya apa dari Yusufnya? Nah, itu menjadi tidak persoalan ketika Maria dan Yusuf menjadi dilihat dari silsilahnya bahwa keduanya adalah keturunan Daud, begitu. Terima kasih. Tetapi bukannya tidak wajar, Bu Vera, melihat garis keturunan dari
ibu. Tafsir bisa saja mencoba melakukan pendekatan-pendekatan supaya kedua perbedaan semakin bisa dipahami gitu ya. Tetapi yang dinyatakan di sana juga baik dari Salomo maupun dari Nathan ujung-ujungnya Yusuf kok gitu. Dan selama ini kita memahami Yesus itu secara secara ius sanguinis ya, yang menurut bapaknya itu akhirnya dianggap keturunan Daud. Padahal memang karena Maria adalah suaminya Yusuf begitu aja. Seolah-olah Tuhan menitipkan Yesus itu pada sebuah silsilah gitu, bahwa Yesus itu jelas anak Allah gitu. Tapi kan nggak mungkin manusia lahir tanpa silsilah terus ditempelkan di sana. Bukan kayak gitu, Domina. Bahwa maksudnya ingin merujuk kepada Yusufnya gitu. Enggak, kedua perbedaan itu meskipun terjadi, kedua-duanya merujuk pada Yusuf gitu. Ya, jadi keturunan Daud itu memang Yusuf gitu. Enggak soal Maria itu keturunan Daud atau tidak, tetapi karena sifat perkawinannya dalam hukum itu ya, lalu menurut Yesus itu disebut anak Daud karena menurut Yusanguinis atau Yusoli ya, yang menurut bapaknya, yang menurut negaranya. Ya, apa itu Yusoli? Yusoli. Ya, bukannya seperti itu aja. Saya agak keberatan penjelasan yang tafsir bahwa digali terus Maria itu ternyata juga keturunan Daud. Itu sangat tidak penting bagi saya karena tidak umum gitu kan. Ya, makanya orang-orang yang tidak punya anak laki-laki di Tarombo juga tumpur kan. Meskipun bukan berarti orang-orang yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan bukan nggak punya silsilah gitu loh. Tapi selalu dari garis bapak gitu kan. Orang Yahudi ya, dunia Alkitab kita tentu dunia patriarkal. Iya, gitu. Kita bisa betul, lihat bagaimana sorotan kepada laki-laki jauh lebih besar kepada perempuan begitu ya. Itu perlu disadari sehingga kacamata itu membuat kita menjadi lebih aware ketika membaca naskah-naskah yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Jadi budaya Alkitab kita sangat kuat patriarkalnya begitu ya. Tetapi mungkin menjadi persoalan sih Pak ketika setiap hal mencoba dipahami sebenarnya. Iya. Karena seperti Bapak bilang tadi begitu, apakah kemudiannya ini jadi putus karena Yesus proses lahirnya beda kan gitu, bukan dari genetik Yusuf dan Maria, tetapi kan persoalan apakah dia keturunan Daud itu menjadi polemik buat orang Yahudi gitu. Kenapa polemik sebenarnya? Karena nubuatan itu sendiri yang mengatakan bahwa Mesias itu dari keturunan Daud. Itu sebabnya perlu di stressing kuat sekali begitu, digarisbawahi kuat sekali supaya orang tidak meragukan Yesus yang adalah Mesias. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah ingin menegaskan Yesus itu Mesias, dia itu anak Allah begitu ya. Jadi nggak usah nunggu lagi Mesias yang lain. Seperti pertanyaan Yohanes, dia tuh Mesias yang menggenapi segala nubuatan Allah. Itu yang penting sebenarnya. Ada pertanyaan dari Pak Andreas Citra. Tuhan Yesus adalah imam besar. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda dan bukan suku Lewi? Nama Lewi disebut, saya agak lupa deh, sebentar ya. Ada di ayat 29 ya, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, begitu ya. Jadi sekali lagi boleh dibilang ada dua hal ya yang membedakan antara, sebentar kita bandingin ke Matius, dua silsilah itu ya.
Di ayat berapa yang tadi anak Lewi Nah, itu? kalau di Matius itu Yakub memperanakan Yehuda, begitu. Kalau di Ya, Lukas itu disebut dalam ayat yang ke-29. 9. Ah, Tapi anak Lewinya kan bukan Lewi saudaranya Yehuda, cucunya ya, Yehuda ya, ini. betul, Ya, betul, betul. Tapi, nah itu dia bahwa imam besar, sebentar ya. imam besar sebetulnya predikat ya, sebutan. Ya, ya, Karena ya. Yesus seperti Tapi itu. Lewi itu kan ya orang yang harus Ya, mengurusi. ya. Kalau dia imam besar seperti apa namanya, seperti Kayafas, itu mungkin dia memang keturunan Lewi kan, orang yang melayani di Bait Allah itu. Ya, orang yang melayani Eh, di Bait Allah. Nah, tetapi Yesus Tetapi kan ya bukan. fungsi benar. Kalau saya setuju dengan Pak, terima kasih Pak Jarwo. Jadi fungsi bahwa yang mau ditunjukkan, saya agak miss tentang Lewi kalau merujuk dari keturunan itu, apakah karena dia bukan Lewi tapi Yehuda, apakah kemudian itu membuat posisi dia sebagai imam besar kemudian dipertanyakan, karena sebenarnya yang mau ditunjukkan adalah sebenarnya yang mau ditunjukkan adalah Yesus itu perantara kan dalam konsep imam besar begitu ya, bahwa dia adalah perantara Allah dan manusia, dan dialah yang menyatakan karya keselamatan itu begitu. Iya. Dia mendapat predikat itu karena tugasnya, bukan karena jabatannya. Para imam-imam yang karena jabatannya itu kan yang keturunan Lewi kan. Kalau tadi sempat dimunculkan Lewi di Lukas, bukan Lewi itu yang dimaksud. Lewi itu harus sejajar dengan Yehuda dong, kan 12 orang anak itu kan. Kebetulan aja cucunya Yehuda itu bernama Lewi gitu. Lewi, iya. Oh itu, Kak Ferry terima itu kasih. ada Jadi itu penjelasan dari Pak. Iya. Ini dari Arthur. Setahu saya pada masa Yesus dari kedua belas suku Israel hanya 2 suku yang masih tersisa, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan 10 suku lainnya termasuk Lewi dari kerajaan Israel sudah tercerai-berai. Apakah benar? Semua suku tercerai-berai. Iya, ke-12 suku tetap ada, cuman nggak eksis gitu. Iya. Sampai sekarang kan ada mereka. Iya, jadi Israel itu pasca pembuangan kedua terserak ke segala tempat. Itu sebabnya ada yang perkawinan di antara di luar keturunan Yahudi, salah satunya Samaria menjadi sebuah isu buat mereka dalam soal menjaga kemurnian. Bagi orang Yahudi menjaga kemurnian itu penting. Kemurnian dalam arti apa? Silsilah. Iya, kayak orang Batak. Iya. Tapi yang sudah besar-besar boleh kawin-mawin ya, boleh kawin-main. Panggabean sama Simorangkir udah boleh kawin. Jadi mungkin perlu ditegaskan ke Arthur, tegaskan ke Arthur bahwa ke-12 suku Israel tidak pernah hilang, tetap ada sampai sekarang. Orang-orang itu kalau ditanyain kamu keturunan siapa, jelas tahu mereka. Cuman memang terserak dan nggak menguasai tanah tertentu gitu. Kayak nggak apa namanya, nggak punya lahan panggabean di mana di Tarutung, nggak punya gitu ya. Kan, dan pada saat pembuangan semua terserak di daerah Yehuda, memang suku Yehuda dan Benyamin yang tinggal, dan mereka jelas-jelas masih ada ngumpul di situ. Tapi orang-orang imam-imam di Bait Allah pasti keturunan Lewi, nggak bisa enggak. Demikian. Bapak Ibu yang lain, ada yang lain nggak? Dipersilakan. Saya motret Domina kesulitan bergerak terus. susah saya bergerak. Mari Bapak Ibu yang lain silakan. Oh, tidak. Kalau Pak Bibit nanti ya sebentar ya Pak Bibit. Pak Jarwo mungkin mau lihat chat. Oh, sebentar. Apakah ke-12 suku itu sekarang sudah kembali ke tanah asalnya? Ini Kak Ferry yang tanya. Apakah ke-12 suku itu sekarang sudah kembali ke tanah asalnya? Silakan, Domina. Ya, Israel itu terserak
tercerai-berai. Impian mereka adalah menyatu seperti di zaman kerajaan. Nah, itu impian besar mereka ya. Asal mulanya mereka menjadi satu kembali begitu ya di zaman Israel masuk di zaman kerajaan yang kemudian menjadi besar dan jaya. Itu harapan utopia mereka begitu, harapan mereka begitu. Itu yang menjadi apa ya? Yaitu terus sebuah harapan mereka terhadap obsesi mereka terhadap tanah perjanjian itu, dan itu pula yang kemudian menjadi polemik sampai sekarang. Tapi jangan lari ke situ ya, saya nggak menguasai tanah Palestina yang direbut oleh banyak pihak untuk menjadi tanah perjanjian suci begitu ya, dari banyak agama. Tetapi terserah Pak, itu sebabnya kita bisa lihat ya bagaimana orang Yahudi ada di belahan dunia manapun begitu ya. Iya. Walaupun ya itu apakah dipelihara sama orang Yahudi sampai sekarang begitu ya, bagaimana mereka akan suatu saat nanti gitu ya tanah mereka memenuhi. Tetapi kita bisa lihat ya bagaimana kehidupan dunia sekarang begitu ya. Setiap orang selalu punya cara untuk menduduki daerah yang lain, tinggal dan hidup di negara yang lain, beda sekali di zaman dengan zaman dulu begitu ya, yang dimana hidup dalam satu klan, kan semua orang hidup dalam sebuah klan keturunan begitu ya. Sekarang kan kita tidak hidup nggak memerlukan itu sebetulnya. Dalam mungkin satu saat di forum ini kita mungkin bisa bawa gitu penjelasan tentang gerakan Zionisme Israel sekarang itu. Itu nggak selalu seperti yang di Alkitab gitu. Tidak semua orang Israel menyetujui gerakan Zionisme itu. Tapi nggak usah dibahas di sini, terlalu panjang dan nggak relevan. Itu punya banyak unsur ya, bukan cuma sebuah utopia agama begitu ya, tetapi banyak unsur yang ada di dalamnya. Itu pelik sekali. Saya tidak kawan-kawan saya undangkan ahlinya. Pak Bibit tadi kayaknya angkat tangan Pak. Siapa Pak Bibit? Iya. Oh iya Pak Bibit dulu deh. Silakan Pak Bibit. Ya, Alkitab menuliskan silsilah ini tentu ada tujuannya ya. Mungkin diantaranya meyakinkan bangsa Yahudi, orang Israel itu bahwa Yesus itu memang Mesias gitu ya Pak. Bagi kita yang sudah sekian ribu tahun setelah Yesus ya, sebetulnya apa manfaat silsilah ini? Karena dengan kehidupan Yesus, kita sudah meyakini bahwa Yesus adalah dari Allah, dia adalah Mesias, dan justru itu yang diyakinkan. Kita nggak pernah membahas silsilah, baik di kata kerasi ataupun di mana. Jadi nggak tahu ini bagaimana silsilah ini, panjang atau udah segitu aja. Terima kasih, maaf kalau salah. Terima kasih Pak Bibit. Silakan Bu Vera. Ya, makasih Pak Bibit. Bersyukurlah bahwa kita tidak perlu lagi meragukan Yesus gitu ya. Anak Daud ya. Betapapun kita mungkin bahwa Yesus adalah Mesias. Memang kita punya isu yang beda pada Pak Bibit ya. Dari di mana konteks tulisan ini awal mula Injil disebarkan. Kita ini kan turunan generasi yang sudah tidak tahu lagi terhitung begitu ya. Dari generasi inilah kita percaya begitu ya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, turunan Daud begitu. Tetapi pada awal Injil ini disebarkan, terutama Injil itu disebarkan, dibilang ini penting sekali Pak buat mereka, sangat penting. Itu sebabnya silsilah Matius pasal pertama bahkan dia tulis silsilah itu, karena Matius tujuannya untuk orang Yahudi. Bagi orang Yahudi itu penting karena orang Yahudi sangat melihat kemurnian garis keturunan. Kenapa? Karena berkaitan dengan nubuatan. Kalau yang namanya nubuatan itu berarti segala sesuatu yang dijanjikan tuh digenapi gitu lah. Nah, orang ingin lihat benar nggak nih digenapi gitu ya. Nah, kemudian salah satu caranya adalah bukan satu-satunya ya. Karena seperti tadi ya kita bisa lihat bahwa silsilah ini ada nama-nama yang tidak kita tahu bagaimana sejarah hidupnya kan begitu ya. 77
setengah mati persiapan gimana cari sejarah hidupnya, karena Alkitab bukan autobiografi untuk mengatakan si A ini hidupnya begini, enggak, bukan, kita tidak akan menemukan itu di Alkitab. Tetapi ada nama yang tersebutkan, tapi banyak nama yang tidak tersebutkan begitu ya dalam sejarah itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian orang meyakini seperti apa yang dikatakan Pak Bibit tadi ya, kita hidup dari sebuah Injil yang bertumbuh gitu ya. Bagaimana pekabaran Injil ini bertumbuh yang membuat kita kemudian tidak lagi tidak lagi isu soal silsilah menjadi isu kita gitu ya. Memang betul kata Pak Bibit, garis keturunan tuh nggak jadi isu kita buat kita sekarang. Buat kita mengatakan, saya yakin dan percaya Yesus itu adalah anak Allah ya, tetapi pada itu menjadi isu pada saat berita Injil ini terutama diberitakan di antara orang Yahudi begitu ya, karena pada masa Yesus hidup itu pun menjadi sebuah polemik dan menjadi sebuah perdebatan tentang siapakah Yesus, itu kan pertanyaan. Dan Yesus sendiri mengatakan, dan menurutmu siapakah aku, kan begitu ya. Ada yang bilang kamu anak ini, anak Abraham ini, ya menurutmu siapakah aku, itu menjadi sebuah pertanyaan refleksi yang reflektif sekali ya yang diberikan Yesus kepada para murid dan juga buat kita gitu. Kita Tapi ini syukur generasi pada yang Allah ya, kita adalah orang-orang yang percaya Dia adalah Mesias. Silakan Pak Jodo. Kita ini adalah generasi yang bersyukur, yang cara kita menerima pengajaran iman itu semua sudah jadi, sehingga nggak perlu silsilah. Nggak penting bagi saya Yesus itu cucunya siapa, yang jelas Yesus itu anak Allah. Tetapi seperti yang Pendeta Vera tadi jelaskan, di awal dulu nggak bisa terima begitu saja. Ketika murid-murid ditanyain, menurutmu siapa aku? Emang mereka lalu menulis gitu. Generasi ketika di atas Yesus mereka mungkin sudah nggak tahu gitu. Nah, apalagi menerangkan kepada orang Yunani, menerangkan kepada orang itu. Nah, silsilah ini waktu itu sangat penting, sangat membantu untuk mengarahkan meyakinkan bahwa mereka mengimani. Oh iya ya, bahwa Yesus memang seperti yang dinubuatkan adalah keturunan Daud, keturunan Yehuda, anak keturunan Adam, anak Allah, kayak gitu. Mungkin gitu Pak Bibit. Iya, terima kasih. Ada lagi satu lagi. Boleh. Pertanyaan sampingan. Sebentar ya. Pertama, DNA orang Yahudi itu apa sama semua? Nggak tahu Pak, ya nggak ada lah. Dalam penelitian medis tidak ada satupun DNA manusia sama. Kita tanya Pak Tom. Katanya bisa dibuktikan DNA itu anak siapa. Oh, Ya kan? iya. Apalagi urutan dari Abraham. Bisa dibuktikan tapi bukan berarti DNA itu sama. Iya. Ya Pak Bibit, nanti kita carikan jawabannya. Pak Gun, silakan. Pak Bu Nana. Ya, saya mau boleh kasih pendapat ya. Silakan Pak Gun. Ya. Ada katakanlah 4 nggak apa-apa nih Pak. Ya nggak apa-apa. Terakhir dulu aja yang Pak Bibit ya, pertanyaannya sangat relevan. Ngapain sih kita belajar genealogi dari Yesus? Bahkan bilang aja perjanjian lama itu buat apa sih kalau mau diekstrimkan lagi ya. Tapi saya mau bilangnya gini, cara sederhana itu disebut acid test. Nah, Bapak Ibu udah tahu ya, acid test. Seandainya genealogi Kristus itu tidak dicantumkan, kita membuat penginjilan kemana-mana dalam berbagai kalangan, baik di kalangan intelektual, skeptik, macam-macam, kira-kira respon mereka bagaimana? Jadi Alkitab itu sudah mengalami berbagai kritisisme dari berbagai zaman, dari mulai dia ada. Jadi kalau di Alkitab ya Pak Bibit, ini menurut saya ya, seandainya Matius 1 dan Lukas pasal 3 itu dibuang, nanti Pak Bibit akan tanya, mana ini buktinya Yesus turunan Daud? Orang itu begitu, kalau udah dikasih yang jelas, bilang ngapain, aku udah tahu kok. Tapi nggak ada ditanya ya. Mana gitu. Dan saya nggak mau percaya. Sekarang Bapak Ibu ya, abad 20 tahun terakhir ini, yang di sebelah sedang mengalami textual criticism, dan ini kalang kabut sekali gitu.
Kalau Bapak ngikuti apa yang terjadi di dalam dunia hijau ya, itu mereka mengalami textual criticism. Dari mana, dari profetnya sampai ke Ibrahim itu gimana gitu, kok berhenti di Adnan, setelah itu gimana gitu. Dan kalau kita lihat dari Adnan ke sini jumlahnya kok masa satu generasi 60 tahun, wah macam-macam, nggak ada jawabannya. Tapi kita itu sudah ngalami itu semua. Jadi bersyukurlah kita ada, walaupun kita tidak merasa perlu, sesungguhnya itu sangat diperlukan, karena penginjilan kita itu, berita baik ini dikabarkan bukan kepada orang percaya saja, tetapi khususnya untuk orang yang belum percaya dan nantinya akan percaya. Itu yang pertama ya, tentang pentingnya genealogi, bukan untuk setiap orang, tetapi penting untuk keseluruhan pekabaran berita baik. Terus yang kedua, mungkin yang lebih mudah dulu ya, itu mengenai umur 30 tahun. Saya ngundang, ini cuma saya terlintas saja, itu kitab Bilangan 4, ayat berapa ya? Coba saya lihat, lupa saya. Bilangan 4 itu ada menyatakan tentang kapan orang Yahudi itu bisa memasuki priesthood. Priesthood itu jadi Guru. Iman ya. Iman itu ditulis itu 30 tahun. Jadi ini hanya menunjukkan saja pelayanan Yesus setelah dia memasuki pelayanan di dunia, itu pelayanan keimanannya itu dimulai gitu. 30 tahun itu ada dalam kitab Ulangan 4-nya. Saya lupa ayatnya, mesti dicari. Kemudian tadi rame mengenai descendant ya, turunan. Kenapa dari Matius dengan Lukas itu berbeda setelah Daud, kecuali nama Shealtiel dengan Jerubabel mungkin. Yang lainnya beda semua. Dan bukan hanya namanya beda, tapi jumlahnya juga beda. Matius itu 28 ya, 2 kali 14. Kalau di Lukas itu 42. Itu beda banyak itu. 3 kali 14. Jadi lain ininya. Kalau kesan saya, kalau Lukas itu lebih historical, kalau di Matius itu lebih ke arah simbol ya, 2 kali 7, 14. Dan kita bisa lihat ke Daniel, waktunya agak panjang, itu prediction atau nubuatan mengenai kedatangan Yerusalem baru 490 tahun. Ada kaitan macam-macam dalam Matius, tapi itu saya kira tidak menjadi fokus di dalam Lukas. Jadi dalam Lukas, tadi Bu Vera sudah bilang yang pendapat ketiga itu, bahwa Lukas itu melalui jalur Mary, ya melalui jalur Maria, sedangkan Matius melalui jalur Yosef. Kemudian, jadi maksudnya begini, karena lihat di dalam Lukas ya, tadi Lukas 3, kan dibilang, coba saya baca ya. Bentar. Ini menarik, ya, di Lukas 3 itu dibilang begini kan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, pekerjaan apa ini? Pekerjaan pelayanan di dunia. Ini setelah baptisan ya. Jadi baptisan Roh Kudus turun, itu proklamasi, dimulailah pelayanan Yesus di dunia. Menurut versi Lukas ini ya. Dia berumur kira-kira 30 tahun. Yang tadi dibilang memang 30 tahun berkaitan dengan priesthood menurut bilangan ya, bilangan 4. Dan ini yang menarik tuh disebut di sini, dan menurut anggapan orang. Nah, kenapa enggak bilang Yesus anak Yusuf, anak Eli? Orang ini menarik sekali karena Yusuf tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Ibunya itu udah persis gitu, lahir dari Maria. Jadi dari Marianya yang ditonjolkan di sini. Ini pendapat yang ketiga tadi ya.
Terus ada lagi pendapat keempat. Ini pendapat keempatnya dicuatkan oleh bapak-bapak gereja di abad ketiga ya, Eusebius. Bapak Ibu mungkin pernah dengar juga Eusebius. Itu bilang begini, jadi kemungkinan kakeknya Yesus itu artinya bapaknya dari Matan. Matan itu kakeknya dalam versi Matius ya. Bapaknya Yusuf namanya Matan. Lalu di dalam versi Lukas ini bapaknya Yusuf namanya Eli. Jadi yang beda kan mulai dari bapaknya Yusuf. Jadi ada dugaan, ini cuma proposal kuno, itu bahwa bapaknya lagi atau Eli itu sebetulnya kakaknya dari Matan. Dan dia kawin dengan ibunya Yusuf, tapi anak sudah mati. Jadi ibunya Yusuf kawin dengan Matan dan punya anak namanya Yusuf. Gitu. Ini versi dari Eusebius. Jadi track record itu satu berdasarkan garis legal. Legal itu karena orang Yahudi dulu kan kalau kakak beradik, si kakak punya istri meninggal sebelum punya anak, maka istrinya kawin dengan adiknya. Nah, anak pertama, anak yang dilahirkan pertama laki-laki itu akan mengambil nama berdasarkan kakaknya. Ya, jadi itu pendapat lain gitu. Kalau saya lebih cenderung melihat bahwa di Lukas itu adalah jalur dari Maria, sedangkan di Matius itu lebih jalur dari Yusuf. Gitu. Terus tadi dibilang mengenai priesthood ya, Melkisedek. Ini menarik sebetulnya. Kalau saya melihatnya begini. Jadi yang menyatakan bahwa priest itu harus dari turunan Levi, itu adalah hukum Musa. Hukum Musa. Sebelum ada hukum Musa, tidak demikian. Misalnya Melkisedek, dia itu kombinasi dari raja dengan priesthood. Dengan kata lain, bahwa sedangkan Yesus itu turunan dari Daud. Jadi bukan dari Levi. Oleh karena itu, keimanan Yesus itu ditarik bukan daripada Aaron. Sebab kalau Musa itu mulanya cikal bakalnya kan Aaron yang jadi priest itu, imam besar. Tapi Yesus ditariknya ke Melkisedek zaman Abraham. Ya, jadi ini yang lain mungkin. Itu aja. Terima kasih. Oke, beberapa hal sudah saya sampaikan dalam slide ya mengenai menurut anggapan orang begitu ya, beberapa hal ditegaskan kembali. Terima kasih Pak. Yang saya katakan kalau di umur 30 itu sebenarnya bagi orang Yahudi selain penafsiran William Barclay terhadap usia 30, bagi orang Yahudi ketika mengajar di depan umum itu diperlukan kematangan tertentu, dan usia 30 dianggap orang cukup dianggap memiliki kematangan untuk memberikan pengajaran begitu ya. Kalau di bilangan 4 ayat 3 tadi itu melakukan tugas pekerjaan di kemah pertemuan begitu sebagai orang karena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan, hitunglah sejak umur 30. Tetapi memang bagi orang Yahudi mengajar seseorang begitu, karena Yesus kemudian akan mengajar pada misinya itu tuh dibutuhkan kematangan begitu, kematangan tertentu begitu, sehingga kemudian angka 30 juga menjadi penting bagi Yesus untuk memulai pelayanan itu sendiri. Jadi kalau saya bilang begini, Yesus itu dalam banyak hal mendobrak
boleh dibilang memberi makna baru terhadap tradisi, begitu ya. Banyak hal, tradisi-tradisi, aturan-aturan diberi makna baru. Tetapi di sisi lain Yesus menggunakan tradisi itu untuk mengikutinya, untuk dapat masuk ke dalam cara dia mengajarkan misi Allah. Dia juga menggunakan itu, termasuk aturan-aturan seperti itu, begitu ya, supaya yang pada dasarnya dia adalah orang Yahudi yang juga mengikuti ketetapan-ketetapan itu saja dia sulit untuk diterima, apalagi kalau melakukan hal-hal seperti itu. Jadi usia seperti dikatakan tadi, usia 30 dianggap orang memiliki kematangan tersendiri untuk memberikan pengajaran kepada orang lain, sehingga dia kemudian kan kita bisa lihat bagaimana cara Yesus mengajar, lalu disebut sebagai guru begitu, dan dia memiliki pengikut dan seterusnya. Sementara yang lain, oke, terima kasih untuk penjelasannya. Begitu. Saya nggak ingin mempermasalahkan lebih panjang, tapi saya agak ini ya, tafsir kita bahwa Lukas itu dari turunan Maria, saya nggak pas masuknya gitu, karena di akhir-akhir tradisi yang disebut itu Yusuf gitu loh, itu jelas garis keturunan Yusuf. Bahwa ada hal yang tidak sesuai di Alkitab, kan nggak hanya ini aja, banyak sekali yang nggak sesuai di Alkitab. Cuman memang perlu studi lebih lanjut ya, kenapa kira-kira Lukas ngambilnya gitu, dapatnya dari Nathan, sedang Matius dari Salomo, seperti itu ya. Kak Nuki, terima kasih untuk petunjuknya, dan juga Bu Sri. Ada pertanyaan yang takut kelewat dari Bang Maruli tadi. Kalau orang-orang Israel mayoritas mengetahui asal-usul mereka, kenapa perkembangan pengikut Yesus di kalangan orang Israel sangat kecil? Tentu mereka harus bantah dengan argumen bahwa Yesus bukanlah nubuat itu. Monggo, Bu Vera. Mana Pak? Saya kok belum baca. Ada di atasnya, di atas dua di atas Kak Nungki, satu di bawah utopianya Kak Ferry. Boleh diulang nggak Pak tadi apa? Oke. Kalau orang-orang Israel mayoritas mengetahui asal-usul mereka, seperti halnya Yesus punya silsilah itu, kenapa perkembangan pengikut Yesus di kalangan orang Israel sangat kecil? Tentu mereka harus bantah dengan argumen bahwa Yesus bukanlah nubuat itu. Silakan. Orang percaya itu susah ya Pak. Mempercayai sesuatu itu kan gimana ya? Ini adalah sebuah proses ya. Kenapa bahwa Alkitab, bahwa Yesus dalam masa pelayanannya menegaskan siapa dia, menegaskan identitasnya, memang tidak serta-merta membuat orang menjadi percaya, termasuk dari golongan Yahudi itu sendiri, begitu ya. Ya ini adalah proses orang untuk menjadi percaya. Jadi kalau ditanya kenapa kecil, ya pergulatan mereka untuk menerima itu gitu ya, karena tentu orang menjadi tidak percaya selalu punya argumentasi tersendiri begitu ya, kenapa saya nggak percaya Yesus ini keturunan Daud sebagai nubuatan dari Allah tentang kemesiasan begitu ya, tentu mereka punya argumentasi sendiri begitu ya, sehingga mereka masih menantikan Mesias sampai yang dijanjikan itu begitu ya. Tentu ini adalah proses, itu sebabnya Injil tidak berhenti diberitakan menurut saya, agar kemudian setiap orang semakin terus meyakini ya, walaupun kita bersyukur seperti yang dikatakan Pak Bibit, kita adalah orang-orang yang percaya gitu, tetapi kan kepercayaan kita tidak serta-merta harus apa ya, kenapa kok saya aja percaya, kenapa kamu nggak percaya padahal keturunannya dari kamu, bisa aja dari orang Yahudi begitu ya. Ya namanya proses orang untuk menjadi percaya. Buat saya itu sebabnya Injil terus diberitakan sampai saat ini. Injil tidak berhenti diberitakan, agar kemudian keraguan dari, kan orang macam-macam untuk menjadi percaya ya, dari mulai mempertanyakan, meragukan, atau tidak percaya sama itu, ada di dalam sebuah proses belatan di dalam cinta Allah untuk melihat pekerjaan Allah lewat Mesias. Itu sebabnya Injil terus diberitakan supaya tidak percaya boleh menjadi percaya. Saya sekali lagi ingin mengatakan kita adalah generasi orang percaya yang bersyukur gitu. Proses kita menjadi percaya itu apa ya, terkodifikasi sempurna, itu sudah selesai gitu. Kenapa orang Yahudi tidak gampang menerima itu?
Karena dalam proses orang-orang Yahudi pertama, murid-murid itu membangun percaya, orang-orang Yahudi yang lain kan melihat Yesus justru sebagai orang yang menghujat Allah, tidak berpendidikan, datang dari Nazaret. Bahkan orang-orang Nazaret yang mengetahui proses kelahiran Yesus kan tidak pernah menyebut Yesus itu anak Yusuf. Dia disebut Yesus anak Maria. Karena ada banyak dari mereka yang menuduh Maria itu melakukan perzinahan sebelum pernikahan gitu. Sehingga untuk penghinaan mereka ngomong Yesus anak Maria. Nah, kalau mereka itu anak-anak dalam pertumbuhannya kan dicekoi dengan orang tuanya, itu jangan sesat itu. Itu bidat dan sebagainya. Mereka mengalami itu terus sampai sekarang gitu ya. Sehingga untuk menerima Yesus itu ada dua hal. Menghadapi ajaran dan keyakinan orang tuanya, sama mencoba memahami dan menerima pemahaman yang mungkin tidak diberikan oleh Roh Kudus sehingga dia nggak terima. Jadi tidak percayanya orang Yahudi bukan karena mereka tidak tahu sejarahnya Yesus, tetapi karena ya iman mereka yang kuat terhadap kepercayaan awal yang menurut mereka dinodai oleh Yesus. Dengan menyebut anak Allah, dengan menyebut seperti itu. Pertentangan itu besar. Sebetulnya keprihatinan terbesar bagi kita ini di dalam penginjilan adalah kepada orang Yahudi harusnya. Makanya terus itu. Kenapa kecil? Ya seperti yang diterangkan Bu Vera tadi. Karena memang nggak begitu tahu, langsung percaya kan. Kita yang sudah dibuat percaya dari awal aja kadang-kadang masih meragukan gitu. Mungkin begitu kali ya Bu Vera. Ya, saya pikir itu gini, tanpa perlu mempertanyakan begitu. Maksudnya saya keturunan Yahudi atau tidak Yahudi begitu, tetapi soal sebuah kepercayaan adalah proses bagaimana kita melihat membuka diri terhadap pekerjaan Tuhan. Saya rasa proses itu juga ada buat orang Yahudi begitu ya. Bagaimana mereka melihat pekerjaan Tuhan lalu mempercayainya. Itu menurut saya proses kehidupan beriman yang dari manapun asal usul kita itu akan kita lewati. Terima kasih. Bu Teresia, Pak Sugi silakan. Ya, selamat malam Bu Vera dan Bapak Ibu semua. Maaf saya nggak aktifkan video. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya tadi coba membaca di Lukas 1 untuk mungkin pertanyaan dari Pak Arthur ya, mengenai imam besar. Yesus itu disebut imam besar, tapi keturunan Yehuda dan seterusnya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait itu ya. Terus mengenai silsilah Maria itu juga. Dan ini saya boleh bacakan mungkin bisa melengkapi di Lukas 1 ayat 5. Ini dikatakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Keturunan Harun namanya Elizabeth. Harun itu kan imam ya, dari Lewi, benar suku Lewi ya. Kemudian di ayat 36. Nah, di sini waktu malaikat menjumpai Maria, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu. Jadi sanak itu berarti keluarga ya, masih family ya. Jadi mungkin Maria itu masih keturunan Harun ya, atau sanak Elizabeth lah, berarti masih ada family-nya seperti itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Nah, kemudian di ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ada kata-kata Yehuda itu mungkin saya juga nggak tahu persis, tapi disebut kata Yehuda itu apakah di situ juga mereka tinggal di sana di satu suku Yehuda. Nah, mungkin saya tadi sedikit melihatnya di situ, Bu Vera. Mungkin bisa melengkapi atau tadi pertanyaan Pak Arthur bahwa benar imam besar, bahkan ditulis juga di Ibrani kan jelas sekali berkali-kali ya bahwa Yesus itu imam besar. Nah, pasti ini enggak sekedar jabatan saja, tapi secara silsilah itu pasti menurut saya kok jelas ya di sini. Baik, itu menurut saya. Terima kasih Bu Vera, Pak Jarwo. Mari Bu Vera.
Ya, kalau merujuk kepada kisah 1, saya pikir kita kembali ke waktu lagi pembahasan Injil pasal 1, kebetulan Maria saya mengunjungi ingat, itu, pada saat peristiwa Maria mengunjungi Ya. Elizabeth, ya, sanak itu diduga bahwa mereka sepupuan, ya, sepupu antara Maria dan Yesus, Maria dan Elizabeth, begitu ya. Saya agak lupa tuh garis kesepupuannya di mana. Waktu itu kita sudah bahas mengenai kekerabatan antara Maria dan Elizabeth, begitu. Menurut soal keimaman, mungkin perlu nanti kita lihat dilihat di Ibrani, begitu ya, menurut keimaman Yesus sebagai imam besar, begitu ya. Karena begini, bahwa Yesus itu adalah Mesias, penyelamat sekali seumur hidup, begitu ya. Itu kan memiliki konsep mengubah konsep peribadatan, mengubah konsep persembahan, mengubah konsep bagaimana orang tidak bisa datang kepada Allah tanpa perantara sebelum Yesus, kan begitu. Sebabnya mengapa ada suku tertentu yang memang ditunjuk untuk mengurus soal peribadatan ini, begitu. Jadi nggak bisa orang sembarangan datang kepada Allah, begitu. Harus ada orang yang mengantar, korban yang diantar, begitu, dan seterusnya. Tetapi lewat kehadiran Yesus itu semua berubah, begitu. Konsep peribadatan juga menjadi berubah. Konsep korban bakaran kita juga jadi berubah. Itu sebabnya korban bakaran tidak lagi kita lakukan pada saat ini, karena semua merujuk kepada Yesus. Saya pikir itu yang menjadi lebih penting, ya, bagaimana kita melihat bagaimana Yesus itu sebagai sebagai juru selamat menjalankan perannya, begitu. Itu sebabnya kemudian dia disebut sebagai imam besar. Imam besar. Dan sebutannya tidak imam besar saja, loh. Dia adalah raja, nabi, imam. Itu karena keuniversalitasan kejuruselamatan dia. Itu kan, kalau ya waktu itu memang pernah diterangkan kekerabatannya Maria dan Elizabeth di mana gitu ya, tetapi ketika menafsir kata-kata sanak itu sebagai keturunan dari bani yang sama terlalu jauh menurut saya. Semua orang Israel adalah bersanak. Iya kan mereka turunannya Lewi, turunannya Yehuda, turunannya Simeon, turunannya Yusuf, itu bersanak semua gitu. Dan keimaman Yesus ketika dihubungkan dengan bahwa dia adalah berjabatan imam dari keturunan sangat jauh lah. Sudah dijelaskan kok bahwa Yesus keturunan Yehuda kan. Pak Gunawan silakan. Saya masuk aja tadi mengenai keimanan Yesus, ya. Boleh dilihat tadi Bu Teresia mungkin bisa buka ke kitab Ibrani 5. Di situ ada ayat 6, ayat 10, ayat 20. Keimanan Yesus itu bukan berasal dari turunan dari Aaron, bukan. Tapi keimanan Yesus dibandingkan dengan Melkisedek, Aaron, itu harus jelas. Melkisedek itu, kenapa dia ditonjolkan di situ? Karena Melkisedek itu sebetulnya raja. Kalau baca ke dalam perjanjian lama gitu, zaman Abraham, jadi kitab Kejadian bagian tengah lah kira-kira, itu ada di mana Abraham itu menghadap kepada Melkisedek dan memberikan persembahan. Itu cerita di perjanjian lama. Jadi Melkisedek itu adalah seorang raja, tapi juga seorang imam. Jadi dia itu kombinasi dari raja dan imam. Kalau setelah hukum Musa berlaku, raja dan imam itu terpisah. Jadi kalau orang raja nggak bisa jadi imam, orang yang jadi imam nggak bisa jadi raja, gitu, nggak bisa dicampur. Ya, sedangkan posisi Yesus itu tadi Pak Jaro bilang adalah raja dan imam sekaligus. Oleh karena itu harus ditarik ke atas bukan berdasarkan darah, tetapi sebagai satu perbandingan
dia adalah in the order of Melchizedek gitu. Makanya kata menurut peraturan Melkisedek itu nggak pernah lepas. In the order of Melchizedek. Iya. Di kitab Ibrani ya. Jadi Iya. biar jelas bukan dari Aaron. Jadi kalau dari Aaron nanti nggak bisa jadi raja gitu. Kalau jadi raja nggak bisa jadi imam, tapi Yesus itu adalah kedua-duanya. Terima kasih. Thank you, Pak. 3 bahkan ya Pak. Demikian. Oke, Bapak Ibu yang lain? Boleh, Pak. Siapa nih? Ibu Win, maaf nggak dibuka ya, takutnya nggak. Oh, Ibu Win. Ya, saya baru lihat, Bu. Silakan Ibu Win. Aduh, minta maaf. Selamat malam, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin Silakan. kembali ke silsilah, mungkin ini apa ya? Ya, Supaya betul. nyambung Ya, atau apa? Iya, Jadi, ya, Bu. Silakan. Sebetulnya silakan. mungkin gini, keempat Injil itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Kenapa hanya Matius dan Lukas yang menulis silsilah, tapi Markus dan Yohanes tidak. Di sini sebetulnya saya baca di statement itu bahwa restatement itu mengatakan bahwa di Matius itu dia menjelaskan tentang fokus tulisan Matius itu Yesus yang adalah sang raja. Makanya dia dikatakan anak pertama Daud. Ayat kata Matius itu pertama kali inilah Yesus Kristus anak Daud, karena fokus Matius menjelaskan dari Injil Matius itu adalah fokus kepada dia adalah sang raja itu, raja dan pelayanannya. Dan kalau Markus kenapa tidak pakai? Karena Markus fokusnya kepada kehambaannya, kerendahan hatinya. Jadi seorang hamba tidak ada silsilah. Dan di Lukas, kenapa Yusuf? Karena Lukas sedang menjelaskan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Dan di Yohanes, kenapa tidak ada? Karena Yohanes menjelaskan keilahian Yesus. Mungkin itu aja. Dan Bu Vera lebih mengerti ini sedikit aja. Itu, Bu. Terima kasih, Bu Win. Bu Vera mau nanggepin, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Win. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa setiap kitab ditulis, setiap Injil ditulis dengan maksud tertentu begitu. Tetapi tentu kita membacanya tidak sekarang kita menghargai setiap Injil. Saat kita membaca Injil itu, itulah cara kita membaca kitab ya, bahwa pada saat kita membaca sebuah kitab atau Injil, kita menghargai kitab atau Injil itu pada dirinya dulu gitu ya, melihat itu pada konteksnya. Apa itu diceritakan, apa tujuannya penulisannya, ada hal apa. Tetapi kemudian kita tidak melupakan bahwa hal yang kedua, melihat Injil melihat cerita Injil termasuk di dalamnya sebagai sebuah keseluruhan dalam konsep karya keselamatan Allah, gitu ya. Terintegrasi. Jadi bahwa ada yang parsial di sini kita pahami, tetapi nggak boleh lepas dari terintegrasi. Ya, Bu. Ya, terintegrasi. Jadi bahwa seperti apa dikatakan Bu Win, bahwa sebagai sebuah kitab dia punya kekasan penulisan, iya. Ya, itu sebabnya kekayaan, menurut saya inilah kekayaan kita melihat kisah hidup Yesus dari Injil kita, begitu ya, bahwa semuanya tidak copy paste, begitu ya, bahwa apa yang di sini ada di sini juga. Kita melihat bahwa apa yang ada di Markus mungkin tidak ada di Lukas, apa yang ada di Lukas mungkin tidak ada di Yohanes, tetapi itu yang kita melihat sebuah kekayaan ketika kita mencoba menyelami firman Tuhan dalam cara pandang yang tadi universal, ya, integritas tadi, begitu ya, bahwa dia punya kekasan dalam setiap kitab, iya, betul. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Bu Win. Bapak Ibu yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari. Kak Ferry, ada yang mau ditanyain, Kak Ferry? Kak Ferry. Belum Pak Jarwo. Lu nanyanya kalau pagi belum udah bubar ya. Pak Monang, ada yang mau ditanyakan Pak Monang? Kan perlu mengendap, Pak, perlu mengendap. Iya, tapi yang ditanyain betul. Saya. Padahal yang bertanggung jawab pendeta Vera itu. Tidak apa-apa. Kan saya ini bukan bukan satu-satunya sumber, kita semua itu sumber gitu ya.
Oke. Kita semua itu sama, sumber kita semua belajar. Iya. Thank you. Pak Monang silakan. Oke, kalau enggak ada, silakan. Ini nih, Pak Monang mungkin. Belum Pak. Lagi Oh, dia muncul aja untuk mengatakan lagi belum. nyiapin Terima kasih, Pak Monang. pertanyaan. Masih nyiapin Pak Jarwo. Oh iya. Untuk minggu depan ya? Oke, terima kasih Pak Monang. Boleh Eti. Bapak Ibu yang lain, adakah? Kalau tidak ada, kita akhiri patibulum kita di sini. Bu Vera kayaknya mau rapat tuh. Ya. Oke, betul? Tidak ada? Ya. Saya closing. Oke. Kita sudahi patibulum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, didiskusikan sore ini lebih memberikan pemahaman, terutama meningkatkan iman kita setelah mengetahui silsilah yang sebelum patibulum ini kita anggap nggak penting tuh silsilah itu apa tuh gitu ya. Tapi sekarang dengan mengetahui oh ternyata begitu tuh gitu. Mudah-mudahan itu bisa lebih meningkatkan iman kita, lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Kristus dan pada akhirnya mewujud nyatakan cinta itu kepada sesama. Mari kita foto dulu sebelum ditutup. Pak Hari boleh buka. Nah, Kak Ferry doa penutup nanti ya. Itu kan sebuah penugasan yang tertunda dari minggu lalu. Oke. Kak Lia, Bu Elizabeth, Kak Mimi yang belum buka. Oke ya, saya mulai motret. Tersenyumlah. Bu Nana Wasilang. Nah. Pak Monang mana nih? Tersenyumlah karena Anda tidak pernah tahu Anda di halaman berapa. 1, 2, 3 yang pertama. Oke. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai proses foto kita. Demikian, mari kita tutup patibulum ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ferry yang sudah menyiapkan selama 2 minggu. Mari Kak Ferry, silakan. Oke, suara saya jelas ya? Jelas. Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini kami telah menggali sedikit dari isi kitab suci-Mu. Biarlah apa yang kami perbincangkan tadi dapat memperkaya pengetahuan kami tentang Engkau, Tuhan, dan juga tentunya akan meningkatkan kasih kami padamu dan juga kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam ini Kau berikan kesehatan pada kami Tuhan, Kau berikan istirahat yang cukup, dan Kau pelihara kami hari demi hari. Dan hadirkan kami kembali pada minggu depan pada acara Patibulum yang sama dengan tema yang berbeda. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Minggu depan kita akan ketemu lagi dan membahas Yesus dicobai. Itu benar-benar awal dari pelayanan Yesus. Dipimpin tetap oleh Pendeta Vera. Terima kasih. Mari kita salam sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye. Sampai jumpa.